Adriano, dongeng kaisar yang jatuh. Brazil adalah negara pembuat pemain sepak bola yang hebat. Sebut saja Pelé, Ronaldo, dan Ronaldinho adalah tiga dari banyak pemain Brazil yang memukau dunia dengan skill mereka. Namun, ada satu pemain yang gagal mengukir namanya masuk jadi pemain terhebat Brazil sepanjang masa, setidaknya sampai akhir karirnya, yaitu Adriano sang kaisar. Adriano menikmati melesat karirnya sebagai remaja saat itu di usia 18 tahun. Adriano sudah melakoni debut untuk tim senior Flamengo. Adriano adalah paket komplit sebagai seorang penyerang. Dia memiliki semua atribut yang kalian inginkan untuk menjadi striker yang hebat. Dengan kecepatan, kekuatan tendangan, gerak kaki yang gesit, bahkan Adriano muda sudah dibanding-bandingkan dengan Ronaldo fenomeno. Adriano sudah diklaim sebagai penerus nomor 9 di timnas Brazil. Bakat hebatnya ini pun tak luput dari pantauan tim besar Eropa. Puncaknya ketika ia dibeli oleh Inter Milan sebelum ia ditukar dengan Fabio Cannavaro ke Parma. Di Parma ia membentuk duo mematikan dengan Adrian Mutu. Seorang diri, ia mencetak 22 gol. Karena performa yang ganas, Inter Milan pun tertarik untuk membelinya lagi pada Januari tahun 2004. Saat kembali ke Inter Milan, ia menikmati puncak karirnya sebagai striker. Tidak ada yang tidak kenal dengan sepakan keras yang terarah dari seorang Adriano. Di musim 2005, ia berhasil mengemas 28 gol dan membantu Inter Milan memenangi Coppa Italia. Di panggung internasional pun ia dengan cepat menjadi pujaan supporter Brazil. Adriano yang saat itu berusia 22 tahun berhasil memberikan gelar Copa America di tahun 2004 dan menjadi top skor turnamen tersebut dengan 7 gol atas namanya. Seluruh dunia takjub dengan bakat seorang Adriano dan siap untuk melanjutkan dominasinya baik di level klub maupun internasional. Namun kenapa seorang yang didongengkan sebagai pemain yang hebat bisa tiba-tiba hilang dari peredaran? Hal itu bermula ketika ayahnya menderita sakit parah. Setelah mencetak gol penalti kemenangan untuk Brazil saat melawan Argentina di Copa America, ia mendedikasikan golnya itu untuk ayahnya. Tepat 9 hari setelah momen kemenangan itu, ayahnya meninggal karena serangan jantung. Setelah kejadian ini, sang kaisar tidak pernah sama lagi. Bagi Adriano, ayahnya adalah orang yang paling penting di hidupnya. Zanetti adalah saksi hidup saat ia menerima kabar duka tersebut. Sebelum menerima kabar tersebut, Adriano tetap bermain bola, mencetak gol dan selalu menunjuk ke langit untuk mendedikasikan gol itu untuk ayahnya. Namun saat kabar itu sampai ke telinga Adriano, Zanetti melihat Adriano menangis dan menghempaskan handphonenya ke lantai. Sejak saat itu, Presiden Inter Milan Massimo Moratti dan Zanetti memperlakukannya layaknya saudara kandung untuk melindunginya dari stres dan rasa sedih. Kematian ayahnya pun tak pelak membuat Adriano kehilangan semangat untuk sepak bola dan hidupnya. Ia pun menjadi pencandu alkohol dan selalu pergi ke klub malam sampai larut. Pada saat itu, Adriano mengaku dirinya hanya merasa senang ketika ia mabuk dan hanya bisa tidur ketika mabuk. Dia pun mengaku sering datang ke latihan dalam keadaan mabuk dan tidak tidur. Walaupun dirahasiakan, semua rekan-rekannya mengetahui hal ini. Walaupun memiliki masalah di luar lapangan, Adriano tetap berusaha menunaikan tugasnya sebagai striker dengan terus mencetak gol dan membantu Inter Milan memenangkan titel Serie A. Ia juga memenangkan Piala Konfederasi bersama Brazil di tahun 2005. Publik yang tidak mengetahui hal yang terjadi pada Adriano mengharapkan hal besar pada timnas Brazil yang ikut serta pada Piala Dunia 2006 di Jerman. Namun mereka kalah oleh Prancis di kuarter final. Adriano pun hanya menyerangkan 2 gol di turnamen tersebut. Kenakalan Adriano pun sering tersorot ke media. Ia sering tertangkap mengunjungi tempat hiburan malam sebelum pertandingan dimulai.
Karena muak dengan sikap Adriano ini, Inter Milan mengirim Adriano pulang ke Brazil tanpa digaji pada tahun 2007. Saat di Brazil, Inter Milan pun meminjamkannya ke Santos. Namun tidak bertahan lama, di Santos Adriano mulai berulah dengan telat datang ke latihan dan sering bersiteru dengan rekan setimnya, yang membuat Santos memulangkan Adriano kembali ke Italia. Pada tahun 2009, Adriano mencabut kontraknya bersama Inter Milan untuk bergabung ke klub masa kecilnya Flamengo. Di sana ia mulai menikmati kembali kehidupan sepak bolanya. Ia menyarangkan 19 gol dan membantu Flamengo memenangkan Liga Brazil. Hal ini membuat Roma kepincut dan ingin memberi kesempatan sang kaisar satu kali lagi untuk memperbaiki karirnya. Namun sekali lagi, di Roma pun ia memiliki karir yang singkat. Ia dipecat oleh Roma karena gagal melewati tes medis. Terakhir kali ia terlihat bermain untuk Miami United pada tahun 2016 dan sekarang ia tinggal di Rio Janeiro. Memalukan rasanya pemain sekelas Adriano tidak mampu menikmati kesuksesan dari bakatnya. Dunia mungkin mengenalnya sebagai pemain yang gagal, tapi untuk pendukungnya ia tetaplah sang kaisar.